Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikin, mengajar di SD Negeri 3 Karangkencana, Kabupaten Kuningan. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 pada LPTK Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Teman-teman mahasiswa peserta PPG Angkatan 4 tahun 2021, saya akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana cara dan alur pelaksanaan PPG ini berdasarkan pengalaman peserta PPG pada angkatan sebelumnya. Jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silakan ikuti sampai dengan selesai videonya. Nanti di akhir saya akan memberikan contoh LK yang sudah selesai diisi. Baiklah, teman-teman mahasiswa PPG yang berbahagia sekaligus para teman, bagaimana kita ketahui saat ini kita sudah memasuki pada tahap pembelajaran mandiri, ya, yaitu dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 12 September. Apa saja pada tahapan pembelajaran mandiri ini yang harus kita siapkan, yaitu diantaranya kita adalah mendalami modul. Modul itu terdiri dari modul profesional dan modul pedagogik. Dalam modul profesional, yaitu terdiri dari modul 1 Bahasa Indonesia, kemudian modul 2 Matematika, modul 3 IPA, modul 4 IPS, modul 5 PKN, dan modul 6 berbasis TIK. Sedangkan modul pedagogiknya yaitu terdiri dari pedagogik 1, pedagogik 2, pedagogik 3, dan pedagogik. Setelah mendalami modul, maka mahasiswa PPG menuangkannya ke dalam format LK atau lembar kerja. Nah, format LK tersebut dapat diunduh pada akun SIM PKB-nya masing-masing bersamaan dengan modul yang tadi disebutkan, yaitu modul profesional serta modul pedagogik. Di sini saya akan memberikan contoh LK yang sudah saya unduh dan juga saya isi. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini dia LK yang sudah saya unduh, teman-teman. Ini adalah LK1 lembar kerja mandiri. Apa saja yang harus kita isikan pada lembar kerja mandiri ini, teman-teman? Yang pertama yaitu kita menuliskan judul modul. Ini ya, judul modul. Bahkan untuk modul 1, pendalaman materi bahasa Indonesia. Nah, setelah mengisi judul modul, selanjutnya kita akan mengisi atau menuliskan judul kegiatan belajar atau KB. Bisa dilihat pada modulnya apa saja kegiatan belajarnya, biasanya terdiri dari 4 kegiatan belajar. Sebagai contoh di sini pada modul bahasa Indonesia, KB yang pertama yaitu ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Kemudian yang kedua, struktur fungsi dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Yang ketiga, KB yang ketiga, struktur fungsi dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Kemudian, KB yang keempat, yaitu apresiasi dan kreasi sastra anak. Nah, setelah menuliskan judul kegiatan belajar, kita diminta untuk menuliskan daftar peta konsep, istilah, dan definisi pada modul ini. Sebagai contoh, di sini pada KB1 ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks, ada
konsep atau istilah tentang seragam teks yang memuat di dalamnya adalah pengertian serta macam-macam teks apa saja. Berikutnya, yang kedua atau B yaitu satuan bahasa pembentuk teks, terdiri dari kalimat, paragraf, dan lain sebagainya. Berikutnya, pada KP2, struktur fungsi dan kaidah kebahasaan teks fiksi terdiri dari beberapa definisi dan konsep. Di sini teman-teman diminta untuk menuliskan apa saja poin-poinnya, konsepannya seperti ini. KB3 juga sama, dilihat poin-poinnya sampai dengan KB4, apresiasi dan kreasi sastra anak. Terdiri dari hakikat sastra anak, hakikat apresiasi secara efektif dan ekspresif atau produktif. Nah, berikutnya setelah kita menuliskan respon atau menuliskan konsep dan definisi tadi, maka kita diminta untuk menuliskan daftar materi yang sulit dipahami pada modul ini. Sebagai contoh di sini, saya merasa kesulitan dalam karakteristik seragam dan bahasa pembentuk teks. Yang kedua, saya juga kesulitan dalam teks non-fiksi secara teoretis dan secara praktis. Yang ketiga, kalimat efektif pada kaidah kebahasaan esai. Kemudian yang keempat, pada karya sastra fiksi realistik. Itu adalah daftar materi yang sulit dipahami pada modul ini menurut saya. Barangkali menurut teman-teman mahasiswa saja pasti berbeda lagi. Nah, selanjutnya kita juga diminta untuk menuliskan daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Bagi contoh, ini menurut saya merasa miskonsepsi atau kesulitan dalam mengartikan teks eksplanasi dan teks eksposisi. Dan saya juga merasa kebingungan mengartikan atau miskonsepsi pada esai dan artikel ilmiah. Teman-teman, pada tahap pembelajaran mandiri ini, kita harus membuat LK1 atau lembar kerja mandiri ini satu set untuk satu modul. Jadi untuk modul proporsional terdiri dari 6 set. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaannya, kemana kita akan atau mengirimkan lembar kerja ini setelah kita selesai tahap pembelajaran mandiri. Selanjutnya kita akan memasuki tahap orientasi mahasiswa. Namun sebelumnya akan ada pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak LPTK tempat kita melaksanakan PTG, yaitu melalui grup media sosial ataupun situs web resminya. Pada tahap orientasi mahasiswa ini, kita akan mengikuti orientasi mahasiswa secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Apa saja kegiatannya? Berdasarkan pengalaman pada angkatan 3 sebelum kita, kegiatan orientasi mahasiswa yaitu pemaparan alur atau tahapan-tahapan PTG serta pengenalan kampus atau LPTK tempat kita akan melaksanakan PTG. Kemudian setelah selesai pelaksanaan orientasi selama 1 hari, kita akan ada pembagian kelas dan juga LMS atau Learning Management System, yaitu aplikasi untuk pembelajaran elektronik yang dapat diakses pada akun SIM PKB-nya masing-masing. Nah, nanti pada LMS inilah mahasiswa peserta PTG akan menerima serta mengirimkan macam-macam tugas selama mengikuti pelaksanaan PTG. Sebagai bahan gambaran, mari kita coba tampilkan seperti apa LMS yang akan menjadi teman kita hari-hari ke depan. Untuk melihat tampilan LMS kita, langkah pertama yaitu
masuk ke akun SIM PKB-nya masing-masing. Sebagai contoh, di sini saya akan melihat LMS punya istri saya yang kebetulan melaksanakan PPG Angkatan 3 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti ini tampilannya. Apabila kita telah melaksanakan lapor diri, maka checklistnya sudah hijau semua. Di bagian bawahnya terdapat fitur biodata. Ini biodata diri kita. Boleh klik, dilihat seperti apa di dalamnya sudah lengkap belum. Kemudian ini dia. Ini adalah fitur LMS atau kelas LMS yang akan menjadi teman kita sehari-hari dalam menerima serta mengirimkan tugas. Untuk masuk ke dalamnya, kita tinggal klik di sini, klik satu kali, muncul tampilannya seperti ini. Kita klik lagi pada bagian diklat. Ingat ya, pada bagian diklat itu diklik, sehingga nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, ini di bagian atas ada pilihan bahasa. Apabila belum dalam bahasa Indonesia, masih dalam bahasa Inggris misalkan, tinggal diklik saja bagian kanan bawahnya, pilih mau bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Kemudian pada bagian kanan ada foto profil. Apabila belum terdapat foto profil, maka dapat diganti foto profilnya dengan cara mengklik di sini satu kali dan ada bagian profil di edit. Nanti akan muncul foto kita pada bagian di sini. Kemudian pada bagian kiri sisi atas di sini muncul kelas. Ini adalah kelas kita yang dibagi oleh LPTK penyelenggara PPG. Cara acak ya. Sebagai contoh di sini kelas 004 guru kelas SD misalnya. Bagian bawahnya ada peserta. Ini adalah peserta yang satu kelas dengan kita, mahasiswa peserta PPG Angkatan 4 tahun 2021. Berapa orang nanti akan muncul di sini untuk melihatnya, tinggal klik di sini. Siapa saja teman-teman yang satu kelas dengan kita. Kemudian pada bagian bawah ada tampilan nilai. Tampilan nilai ini yaitu untuk melihat nilai kita selama melaksanakan PPG, mengirim-ngirimkan tugas, nanti nilainya akan muncul. Kemudian bagian bawahnya pendahuluan dan pendalaman materi, ada perancangan pembelajaran, uji konferensi, praktik pembelajaran, dan lain-lain. Nah, untuk mengirimkan LK1 belajar mandiri yang telah kita laksanakan sebelumnya, maka teman-teman masuk ke pendalaman materi. Di sini pendalaman materinya diklik, di scroll ke bawah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah orientasi kecil-kecilan yang telah kita laksanakan sebelumnya. Kemudian ini sudah tercekik otomatis ya. Kalau kita mengikuti orientasi maka di sini tercekik otomatis. Nah, dalam PPG ini kita harus masuk dari tahap demi tahap, harus terchecklist. Jadi apabila di sini checklistnya belum, untuk tugas berikutnya tidak akan terbuka. Nah, apabila sudah terbuka seperti ini, checklistnya sudah ada checklist biru, maka kita bisa masuk ke unggah hasil analisis, yaitu memasukkan LK1 hasil belajar mandiri setelah dilaksanakan sebelumnya. Klik di sini, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada kegiatan 2.2, yaitu unggah hasil analisis materi. Di sini ada petunjuknya. Silakan unggah hasil analisis materi yang telah saudara lakukan pada kegiatan belajar mandiri, yaitu berupa LK1, lembar kerja mandiri untuk modul bidang studi 1 sampai dengan 6. Hasil analisis materi ini akan saudara gunakan pada kegiatan analisis materi ajar. Nah, petunjuknya seperti ini, ada panduannya.
kita tinggal mengklik tombol access mission pada bagian bawah, kemudian kita memilih atau melampirkan pesan. Nah, apabila tugas yang kita kerjakan LK satu lembar kerja mandiri sudah terkirim, maka di sininya ada status pengajuannya terkirim dan siap dinilai. Sebagai contoh, di sini berkas yang kita kirimkan misalkan 6 berkas, maka akan muncul lembar kerja belajar mandiri bahasa Indonesia, lembar kerja belajar mandiri berbasis TIK, lembar kerja belajar mandiri IPA, lembar kerja belajar mandiri IPS, lembar kerja belajar mandiri matematika, serta lembar kerja belajar mandiri PKN. Ini adalah LK1 dari hasil kita belajar mandiri modul profesional yang 6 modul. Apabila ada kesalahan dalam melampirkan pesan, kita bisa melakukan pengeditan dengan mengklik ini, edit pengajuan, maka kita lampirkan pesan yang akan kita perbaharui. Nah, bagaimana apabila kita akan melihat nilainya? Maka teman-teman tinggal masukkan ke sini, ke tampilan nilai, diklik. Di sini akan muncul kegiatan 2.2 unggah hasil analisis materi. Nah, apabila pengerjaan kita LK.1-nya baik, maka untuk ke-6 modul tadi diberikan penghargaan nilai yaitu 30 poin atau teman-teman mahasiswa PPJ, seperti itulah tahapan PPJ pada kegiatan pembelajaran mandiri. Untuk contoh LK dapat dilihat pada deskripsi video ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tuliskan pesan pada kolom komentar. Semoga video sederhana ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu berdoa. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.